Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sela dengan NIM 211129006 dari kelas 2A. Di sini saya akan mengulas materi tentang bab 16, sifat dan ragam fiksi naratif dari buku Teori Kesusastraan Rene Wellek, Austin Whelan, Teori dan Kritik Sastra, yang membahas novel jauh lebih sedikit dan jauh lebih rendah mutunya dibandingkan dengan teori dan kritik fiksi. Penyebabnya menurut anggapan umum adalah karena puisi ada banyak bentuk sastra yang paling awal, sedangkan prosa baru muncul kemudian. Tapi penjelasan ini agaknya kurang memuaskan. Sebagai bentuk sastra, novel dalam bahasa Jerman adalah sebuah bentuk distung, dan dalam bentuknya yang paling sempurna, novel dalam bentuk drama merupakan efek modern. Keduanya merupakan suatu bentuk sastra yang besar. Penyebab keterbelakangan kritik novel adalah asosiasi novel dengan hiburan dan pelarian, jadi banyak yang menganggapnya bukan bentuk seni yang serius. Kritikus yang menganalisis sebuah novel membedakan novel menjadi 3, yaitu alur, penokohan, dan latar. Struktur naratif dalam sebuah drama, dongeng atau novel secara tradisional, dan barangkali istilah ini harus dipertahankan. Konflik merupakan suatu yang dramatik mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan antara aksi dan kedua aksi yang berbalasan. Perbedaan yang paling jelas antara naratif yang nyata dan rekaan adalah bahwa yang pertama yang menceritakan sebab dari cerita bersifat kabur, sedangkan dalam kasus kedua adalah tugas pengarangnya adalah untuk memperjawabkan semuanya. Waktu fabel adalah keseluruhan cerita dalam suatu bacaan, tetapi waktu naratif berkaitan dengan waktu subjek, waktu pembaca atau waktu yang dialami, yang tentu saja dikontrol oleh penulis. Bentuk penokohan yang paling sederhana adalah pemberian nama di setiap adalah sejenis cara memberikan kepribadian dan menghidupkan. Ada banyak ragam jenis penokohan, salah satunya adalah penokohan dinamis dan penokohan berkembang. Pada mulanya penggunaan latar deskripsi yang bukan termasuk narasi dianggap ciri pembeda suatu fiksi dari sebuah drama. Deskripsi pada suatu karya romantik bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan mood, alur, dan penokohan didominasikan pada nada dan kesan tertentu. Latar adalah lingkungan. Lingkungan adalah utama. Interior rumah dapat dianggap sebagai fungsi metamonia atau metafora ekspresi dari tokohnya. Latar juga dapat berfungsi sebagai penentu pokok. Lingkungan dianggap sebagai penyebab fisik dan sosial, merupakan sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh fisik seorang individu. Penelitian kita tentang tiga stratum, yaitu dunia fisik, alur, tokoh, latar, kita bisa bahas dengan mengacu pada novel. Sebaliknya, ada yang menafsirkan jika novel itu terlalu serius dengan cara yang keliru. Novel dianggap sebagai dokumen dan kasus sejarah, sebagai pengakuan karena ditulis dengan sangat meyakinkan sebagai sebuah cerita kejadian sebenarnya, sebagai sejarah hidup seseorang dan zamannya. Tentu saja sastra harus bersifat menarik, sastra harus memiliki struktur dan tujuan estetis, komprehensif, dan keseluruhan efek tertentu. Dalam bahasa Inggris ada dua ragam fiksi naratif. Yang utama disebut romanse atau romansa, dan yang kedua adalah novel.
Pada tahun 1785, Clara Revi menjabarkan perbedaan kedua ragam tersebut. Novel adalah gambaran atau kehidupan dan perilaku yang nyata, sedangkan romansa yang ditulis dalam bahasa yang agung dan yang indah dan menggambarkan apa yang tidak pernah terjadi dan tidak akan mungkin terjadi. Novel bersifat realistis, sedangkan romansa bersifat primitif. Baik, itu sajalah yang dapat saya ulas mengenai bab 16 dari buku Teori Kesusastraan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.